Yang menarik lagi adalah ketika dia dianggarkan besar sekali, tapi ketika dilaksanakan ya masih besar tapi tidak sebesar rencana itu. Dari sisi penilaian sebenarnya saya menganggap inilah salah satu titik lemah pengelolaan APBN. Bagaimana menaruh jenis belanja lain begitu besar ketika direalisasikan juga tidak bisa dihabiskan. Bagaimana suatu perencanaan lain-lainnya kok banyak banget gitu. Tidak melanggar hukum tapi dari sisi teknokratis kita penganalis ya ini sesuatu yang harus kita kaji. Kalau kita lihat output di banyak kementerian itu dokumen atau pelatihan. Jadi melakukan pelatihan pegawai sekian atau apapun. Apakah dokumen kayak hasil kajian tersebut atau pelatihan tersebut berdampak gitu? Dampak positif tentu maksudnya ya. Ini ruangnya banyak sekali. Ya, dan saya sudah selalu mengingatkan bahwa anggaran itu, APBN itu setannya bukan di tempat besar-besar ini. Setannya ada di rincian sebenarnya. Kita sudah mempelajari tentang belanja negara. Selain dilihat secara KL dan non-KL, belanja pemerintah pusat itu juga harus dirinci menurut beberapa sudut pandang atau aspek ya. Itu perintah undang-undang keuangan negara. Sehingga penyajian pemerintah di dalam nota keuangan maupun di dalam tabel-tabel APBN harus mengikuti. Nah, antara lain harus dirinci berdasarkan fungsi. Khusus pemerintah pusat tadi ya. Jadi kita dapat belanja negara 3.616-an, lalu belanja pemerintah pusat 2.997, lalu tadi transfer kreditnya 920. Nah, yang 2.997 itu harus disajikan rinciannya selain KL dan non-KL dirinci berdasarkan fungsi. Lalu dirinci juga berdasarkan organisasi. Organisasi itu yang membelanjakan ya. Yang membelanjakan di luar yang non-KL tadi ya. Yang KL 85 itu misal MPR dapat berapa, DPR dapat berapa, Kementerian SDM berapa, Polri berapa. Itu menurut organisasi namanya. Lalu ada yang menurut program. Menurut program ini di masing-masing KL tersebut, itu kan ada program-programnya. Umumnya program ini mengacu kepada level setara eselon 1 ya. Jadi bisa satu kementerian bisa 6 program, 7 program. Nah, lalu ada juga yang menurut jenis. Jenis itu belanjanya pegawai, belanja modal, belanja pembayaran bunga. Ini harus disajikan semua ya oleh APBN. Jadi besarannya tetap pemerintah pusat tadi 2.997 triliun, tapi rinciannya beda-beda. Nah, yang paling sering dianalisis itu adalah menurut organisasi, berarti kementerian lembaganya, selain yang non-KL ya, lalu sama jenis. Karena untuk melihat jenis-jenis belanja itu, mana yang perkembangannya meningkat, mana yang meningkat pesat, mana semua meningkat umumnya. Pertama tadi menurut fungsi. Fungsi itu sebenarnya juga mengikuti aturan internasional, best practices internasional itu sudah diadopsi di keuangan negara. 11 fungsi ya. Jadi itu terkait dengan belanja negara, dalam hal ini pemerintah pusat saja, itu untuk fungsi-fungsi penyelenggaraan dalam bidang apa? Bidang yang dalam pengertian misalnya pelayanan umum, pertahanan dan keamanan dan ketertiban, kemudian kesehatan, ya, seperti itu. Tapi nanti kita harus hati-hati ya, karena istilah-istilah ini sebagian sepertinya sama, berimpit, tapi tidak persis sama. Jadi sekali lagi, fungsi itu adalah menggambarkan aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. 11 fungsi ya. Sementara kalau kita lihat dari sisi KL, tadi 85 kementerian lembaga saat ini, itu bisa berubah tiap 2 atau 3 tahun tergantung peraturan presidennya. Nah, sementara yang non-KL, ini yang harus dipahami ya, non-KL ini dikelola oleh Menteri Keuangan, tapi bukan Menteri Keuangan sebagai pimpinan Kementerian Keuangan, tapi sebagai bendahara umum negara. Belanja pegawai, tapi yang sifatnya pensiun, iuran askes, itu Kementerian Keuangan. Lalu pembayaran bunga utang, subsidi, hibah, itu sebagai belanja non-KL. Ini perbandingan belanja KL dan non-KL. Lalu di antara KL itu tadi kan 85 unit ya. Ini saya ambilkan saja contoh 3 yang terbesar. Terbesar dalam 10 tahun terakhir ini tapi suka bertukar urutannya. Bisa urutan 2 ke 3, 3 ke 2. Yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian PUPR. PUPR itu Perumahan,
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ya, PU-nya Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, lalu Polri, Kepolisian Republik Indonesia. 3 ini yang selalu paling besar ya. Sempat pada waktu COVID Kementerian Kesehatan itu hampir sama ya, tetapi pelan-pelan Kementerian Kesehatan itu menurun. Jadi tetap 3 ini. Nah, kalau kita lihat ini gambar yang saya tulis ini khusus yang 2024 ya. Jadi 2024 yang sedang berjalan ini realisasinya di perkiraan itu 175 triliun untuk Kementerian Pertahanan, lalu 165 triliun untuk Kementerian PUPR, Polri 124 triliun ya. Dan masing-masing ditingkatkan pada RAPBN kecuali Kementerian PUPR masih kecil. Tapi ini sementara ya dalam R, karena ada potensi dari anggaran non-KL yang sekarang dicadangkan, itu ada yang nanti masuk ke PUPR, karena ini transisi, pemerintahan sekarang memberi peluang kepada pemerintahan berikut untuk memindah sebagian non-KL itu. Makanya IKN itu 185 miliar, bisa saja jadi 15 triliun atau 20 triliun, tergantung ini nanti. Karena ada yang bisa dipindah ya dari non-KL. Begitu juga yang Badan Gizi Nasional itu, yang tadinya sempat beredar juga bahwa kemungkinan anggaran untuk gizi nasional itu sebelum ada Badan Gizi Nasional bisa di kementerian manapun, tapi kelihatannya akan jadi Badan Gizi Nasional. Nah, ini menarik kalau kita lihat, ini nilai nominalnya, yang ini porsi dari total KL. Jadi kita perhatikan selama era yang sudah berlalu ini, di tahun 2014 itu Polri hanya 7,62%. Polri berarti yang hitam ya. Jadi pada waktu Presiden Jokowi memulai, porsi terhadap total KL, total belanja KL, itu hanya 7,62%. Pada waktu itu kalau tidak salah KL-nya ada 86. Bisa kebayang ya. Nah, kemudian di tahun 2024 yang sedang berjalan ini, porsinya 14,61%. Malah sempat 15-an lebih di tahun 2022. Jadi Polri ini termasuk salah satu lembaga yang memperoleh peningkatan paling tinggi ya, peningkatannya, lajunya. Kalau dari gambarnya kan kelihatan nih, seret naiknya kan. Meskipun dia masih nomor 3 ya, tetapi pada waktu tahun 2018 itu beriris sudah dengan PUPR. Selama bertahun-tahun beriris itu maksudnya angkanya hampir setara ya. Baru 2021 ini dia turun, naik kembali. Dan di 2025 di R ini ditawarkan untuk naik lagi menjadi berapa ini? 2025, belum, saya tidak sempat naruh ini ya, 2025 ini berarti ini kira-kira 12% juga, ini lebih ya. Nah, kalau kita lihat rata-ratanya selama era Pak Jokowi itu rata-ratanya 10,65%. RAPBN 12,90. Jadi 13% ini 2025. Sementara Kementerian Pertahanan itu waktu memulai 14,93%. Yang biru ini ya, fluktuasi tapi sempat menurun dan meningkat kembali sehingga di 2024 14,61. Tapi kalau kita bandingin 2024 ke 2014 kan tetap menurun sedikit porsi ya. Kalau nominalnya lihat sebelah, nominalnya naik. Tapi karena keseluruhan belanja kementerian lembaga itu juga naik, kan kita bisa lihat porsinya. Jadi Kementerian Pertahanan ini relatif porsinya sempat menurun, kemudian meningkat dan masih sama dengan 2014. Hanya di tahun 2025 ini, di APBN itu langsung melesat nih, menjadi 16,91%, jadi 17%-nya. Bahkan dia merupakan yang tertinggi saat ini dalam bentuk R. Sebetulnya menarik ya, PUPR ini yang memang dari 2014 ini sampai sini ya tetap fluktuasi saja dan hanya sedikit lebih tinggi dari era SBY. Kalau dari sisi porsi, PUPR itu meningkat nominalnya, tetapi dari sisi porsi sebenarnya fluktuasi. Nah, yang sekarang rendah banget, karena ini masih belum tahu nih, IKN ditambahi atau tidak, nanti kan dia bisa meningkat. Kalau IKN yang pengeluaran belanjanya yang melewati PUPR. Tapi prinsipnya, kita bisa menangkap bahwa isu Kementerian Pertahanan, dan terutama sekali Polri, keamanan dan ketertiban, itu di era Pak Jokowi menjadi perhatian. Sebenarnya ada beberapa badan yang nilainya tidak sebesar ini, kan ini ratusan tadi kan, 175, 165, tetapi peningkatannya pesat, yaitu Badan Intelijen Negara. Kita tidak sertakan grafiknya. Di era Pak Jokowi juga mengalami peningkatan pesat meskipun masih di kisaran 9-10 triliun ya, tapi dari sebelumnya hanya beberapa triliun.
Itu dari sisi organisasinya. Tadi kita sudah mengatakan yang suka dianalisis itu jenis. Jenis ini perintah undang-undang. Kalau KL itu perinciannya perintah undang-undang, tapi jumlah KL-nya itu sesuai dengan peraturan presiden. Karena presiden yang berhak mengangkat menteri atau kepala lembaga ya. Tapi nggak jauh-jauh dari angka 82 sampai 86-87 KL. Ini baru RAPBN 2025 ya. Yang paling tinggi itu justru belanja lain-lain. Cuma ini belanja lain-lain ini mungkin juga karena akan ada perpindahan. Jadi mungkin nanti belanja lain-lain tidak sebesar itu. Tapi nanti kita akan highlight khusus belanja lain-lain ini memang termasuk jenis belanja yang belakangan ini meningkat paling pesat. Padahal secara definisi belanja lain-lain itu yang tidak termasuk 7 jenis lainnya. Jadi jenis lainnya itu ada belanja yang populer ya, belanja pegawai, belanja barang, subsidi, belanja modal, bantuan sosial, dan belanja hibah. Yang dalam 2 tahun terakhir selalu paling tinggi adalah pembayaran bunga utang. Nah, di 2025 ini pun dia betul masih urutan kedua. Tapi dugaan saya ketika jadi APBN nanti dia kembali paling tinggi karena yang ini mungkin pindah ke beberapa tempat. Jadi 8 jenis itu perintah undang-undang rinciannya. Ambil satu ya tadi, misalnya belanja modal. Mengapa saya pilih belanja modal untuk dianalisis? Karena belanja modal ini kan mencerminkan belanja untuk barang yang umurnya lebih dari setahun. Dan kecenderungannya untuk bersifat menambah kapasitas pelayanan atau produksi pemerintah. Jadi misalnya memperbaiki atau menambah bangunan kantor KL ataupun peralatannya yang berumur lebih dari setahun itu belanja modal ya. Apalagi membangun hal-hal yang di luar kantor. Sebenarnya di era Presiden Jokowi ini memang belanja modal sempat meningkat, tetapi fluktuasi ya, tidak selalu meningkat. Belakangan ini memang 2023-2024 ini cukup pesat naiknya, karena mungkin memang beberapa proyek strategis nasional itu ada yang melewati ini. Dan tadi kalau kita kaitkan dengan organisasi, PUPR juga meningkat cukup pesat. Dan di Kementerian Pertahanan misalnya, dari sisi anggaran Kementerian Pertahanan ya, tapi misalnya alutsista itu yang umurnya panjang itu ya masuk belanja modal. Jadi pembelajar ekonomi ini harus paham nih, jangan confuse ya, bahwa di satu sisi organisasi itu yang membelanjakannya. Dalam membelanjakan itu ada beberapa jenis, kan begitu. Nah ini jenis belanjanya. Jadi bukan barang yang berbeda. Hanya saja untuk beberapa jenis itu full bendahara umum negara. Sebenarnya bayar bunga utang itu tidak masuk dalam organisasi KL, tapi oleh bendahara umum negara. Ini modal. Sekaligus juga untuk menunjukkan bahwa modal ini, belanja modal ini ya di kisaran 200-300 ya. Ya kan tidak besar-besar amat juga dibandingkan volume APBN yang dari berapa tahun terakhir di atas 2.000 ya untuk belanja pemerintah pusatnya. Belakangan ini kan 2.997 tadi. Nah khusus untuk 2025 saya ulangi sekali lagi, ini tidak bisa dilihat sebagai penurunan. Ini sementara penurunannya, nanti tergantung pembahasan ini naik berapa. Tapi dugaan saya juga tetap di bawah 2024. Nah, lalu bunga utang ini yang menarik ya. Bunga utang ini tidak pernah turun. Tadi kalau kita bandingkan modal ini ada fluktuasinya, tapi bunga utang tidak ada ya. Bunga utang ini selalu naik. Yang saya tulis bukan kenaikannya, tapi porsi. Jadi porsi belanja utang terhadap belanja pemerintah pusat, bukan belanja KL ya, belanja pemerintah pusat ya, itu 20% selama beberapa tahun terakhir dan masih meningkat di 2025. Dalam beberapa tahun terakhir, bukan 3 tahun, itu memang belanja bunga ini naiknya pesat, porsi terhadap total belanja pusat juga meningkat. Nah, RAPBN 2025 juga naik lagi, karena memang bunga utang kan, satu kan memang utangnya sudah terjadi, selain yang baru akan diambil ya, yang itu sudah ada tingkat bunganya, baik itu sifatnya, terutama yang sifatnya surat berharga ya, yang loan pun ada bunganya meskipun rendah. Nah lalu jangan lupa, di 2025 ada rencana nambah utang, dan dengan perakiraan bunga utangnya lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya, akibat kondisi global yang seperti ini, maka menambah beban bunga utang. Kalau jumlahnya itu sekarang 550 triliun ya, 552 triliun untuk 2025. Dari belanja yang totalnya tadi kan 3.600, yang khusus pemerintah pusat 2.997, 552 diantaranya adalah untuk belanja bunga, bayar bunga. Kalau disebutnya belanja itu bayar bunga, harus dibayar. Sebetulnya yang besar juga kan belanja barang, belanja pegawai, tapi saya tidak analisis. Belanja pegawai itu naik, tapi naiknya itu relatif tetap lah. Karena kan belanja pegawai tidak tiba-tiba, kecuali ada kenaikan gaji. Makanya karena ada kenaikan gaji, memang belanja pegawai di 2025 ini kemungkinan akan bertambah ya.
Tetapi yang menarik buat kita analisis fenomena yang disebut belanja lain-lain. Sebenarnya per definisi tadi 8 jenis ya. Ada belanja barang, pegawai dulu, belanja barang, belanja modal, kemudian ada belanja pembayaran bunga utang, ada belanja subsidi, ada belanja bantuan sosial ya. Nah, ini ada belanja lain-lain, itu sebenarnya yang tidak termasuk jenis-jenis tadi, ada hibah sebelumnya. Logikanya lain-lain itu kan tidak terlampau besar, terbukti dari dulu-dulunya. Kecil dia, ini kecil, ini porsi. Jadi dulu porsinya 1% dari total belanja pemerintah pusat. Tentu tidak bisa dibandingkan ya dengan kepanitiaan, tetapi bolehlah buat imajinasi kita. Kan kalau proposal suatu kepanitiaan atau acara itu kan ada macam-macam orang. Nanti bawahnya kan ada lain-lain, termasuk yang tidak terduga itu kan lain-lain. Entah 2,5%, entah 5%. Yang lebih rinci mesti hanya sekitar 2,5%. Dan ini dipenuhi dulu 1%-an saja. Tapi tiba-tiba mulai tahun 2020 tuh naiknya pesat. 2019 sudah sebenarnya. Masuk akal ya, karena pada tahun 2020 itu ada pandemi COVID, sehingga ditaruh di jenis belanja lain-lain yang tidak bisa didefinisikan dalam jenis-jenis yang lain. Cuma kebiasaan lain-lain yang besar ini keterusan menurut saya. Ketika COVID mulai berakhir pun ini tetap meningkat, termasuk di 2025 ini. Meskipun ini nanti rencananya ada yang pindah ya tadi ya, karena masih akan dibahas dan transisi. Tetapi tetap saja belanja lain-lain ini sesuatu yang kita para pembelajar ekonomi kayaknya harus teliti ini. Harus ngecek tidak hanya di nota keuangan, tapi di LKPP. Nanti saya janjikan kita akan ada sesi assessment terhadap belanja lain-lain. Tapi gambarannya belanja lain-lain ini ya bisa bersifat bantuan sosial mendadak yang sebelumnya tidak dianggarkan. Bisa tambahan kepada anggaran kementerian yang sebelumnya tidak dialokasikan. Nah, yang besar adalah yang disebut dengan kompensasi BBM. Jadi bukan subsidi. Apa itu kompensasi BBM? Kita juga perlu kajian sendiri nanti. Itu adalah pembayaran pemerintah kepada Pertamina khususnya itu untuk selisih dari perhitungan-perhitungan harga BBM akibat perubahan harga dunia ya dan harga produksinya. Sekali lagi ini mestinya harus menjadi pembicaraan publik soal belanja lain-lain ini. Tadi besar ini realisasi ya sampai 2023. Yang menarik lagi adalah ketika dia dianggarkan besar sekali, tapi ketika dilaksanakan ya masih besar tapi tidak sebesar rencana itu. Dari sisi penilaian sebenarnya saya menganggap inilah salah satu titik lemah pengelolaan APBN. Bagaimana menaruh jenis belanja lain begitu besar ketika direalisasikan juga tidak bisa dihabiskan. Bagaimana pertanggungjawabannya? Betul, BPK sudah memeriksa dan menyatakan itu wajar, tetapi itu kan terkait dengan hal-hal yang bersifat formal. Tapi dari sisi kita pembelajar ekonomi, bagaimana suatu perencanaan lain-lainnya kok banyak banget gitu. Tidak melanggar hukum, tapi dari sisi teknokratis kita penganalis ya, ini sesuatu yang harus kita kaji. Nah, saya perhatikan rata-rata realisasinya 2020 itu karena COVID dianggarkan banyak, ternyata hanya terpakai 26,63%. Di sini lain-lain termasuk cadangan untuk bencana ya, bencana alam termasuk bencana COVID. Ini 81%, ini 58% dari yang dianggarkan. Sekarang yang sedang berlangsung ini, menurut pemerintah akan terrealisasi 91%. Dan ini 2025 R kembali menaruh banyak. Sekali lagi, belanja lain-lain ini, ya kalau saya nakal sedikit, ini satu misteri yang harus diungkap dalam diskusi-diskusi ilmiah, dan DPR mestinya lebih rajin mempertanyakan ini, dan pemerintah wajib menjelaskan lebih rinci tentang belanja lain-lain ini. Belanja negara itu dirinci itu artinya bisa dilihat dari beberapa sisi. Salah satunya adalah fungsi. Terdiri dari 11 fungsi. Ya, ini ada fungsi pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan, pariwisata. Tapi hati-hati. Di sini ada pendidikan, ada kesehatan. Ini tidak sama dengan anggaran pendidikan ya. Karena ini nanti nggak sampai 20%. Jadi lain itu. Di sini fungsi pendidikan, bukan anggaran kesehatan. Ini fungsi agama, fungsi kesehatan. Nah, kita kan melihat dari total 2.693 anggaran pemerintah pusat. Tadi saya dari tadi ngomongnya 2.997 ya, ternyata cuma 2.693 triliun. Ini sebagian besar adalah untuk pelayanan umum, tapi hati-hati. Di fungsi pelayanan umum itu ada pembayaran bunga utang yang 550 triliun itu, 552. Karena dianggap bayar bunga utang itu kan utangnya sudah dipakai untuk pengelolaan pelayanan publik, lalu dianggap bayar bunganya adalah fungsi pelayanan publik.
Caranya memasukkan ke dalam 11 fungsi ini, satu dari KL terkait, misalnya KL Kemendikbud itu semua masuk pendidikan. KL Kementerian Pertahanan masuk fungsi pertahanan. Tapi selain itu ada belanja non-KL-nya yang masuk kepada fungsi-fungsi tersebut. Tetapi dalam khasanah akademis, fungsi ini jarang dianalisis karena penjelasan akademisnya kurang kuat lah bahwa ini masuk situ. Jadi kayak untuk memenuhi standar aturan saja. Nah, lalu ada lagi orang mengenal istilah anggaran tematik. Kita mendengar anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, anggaran perlindungan sosial, kemudian belakangan ini ada anggaran ketahanan pangan, ketahanan energi. Itu adalah tematik. Jadi itu tidak diperintahkan undang-undang kecuali pendidikan dan kesehatan. Pendidikan ini diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar 45. Jadi 20% itu perintah Undang-Undang Dasar 45. Kalau kesehatan perintah undang-undang 5%. Meskipun perubahan undang-undang yang baru tidak harus 5%. Itu lain ya definisinya dengan fungsi. Kan ada fungsi nih, beda. Ini hati-hati. Jangan confuse, anggaran pendidikan itu bukan fungsi pendidikan yang terbagi 11 fungsi, bukan juga apalagi anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta apa? Bukan itu. Itu salah satu saja. Anggaran pendidikan yang diwajibkan 20%. Cara menghitung 20%-nya itu pemerintah yang melakukan. Tapi caranya pemerintah menghitung nggak semua dari belanja, tapi dari pengeluaran. Persentasinya dari belanja, tapi rinciannya tidak hanya dari belanja. Ini juga harus sesuatu yang harus didiskusikan lebih serius di masa mendatang. Bagaimana menghitung 20% tersebut? Pemerintah nampak memenuhi ya dari sisi penganggaran. Tapi dari sisi realisasi jarang ada yang membahas. LKPP apakah tetap 20%? Yang namanya 20% itu ada yang melalui belanja pemerintah pusat, ada yang ditransfer ke daerah, 300 malah lebih banyak kan? Ada yang melalui pembiayaan. Nah ini kan bukan belanja nih. Yang melalui pembiayaan ini seperti ke LPDP, kemudian ada pendanaan riset. Pokoknya pembiayaan yang dianggap ke pendidikan. Itu masuk anggaran pendidikan. Yang transfer ke daerah, jadi tidak hanya misalnya tadi belanja KL saja. KL-nya juga tidak hanya Kementerian Pendidikan, ada 12 atau 13 kementerian lembaga yang sama-sama diperhitungkan sebagai anggaran pendidikan. Kementerian Agama tidak seluruhnya, pendidikan seluruhnya. Kementerian Agama itu ada bagian yang dianggap pendidikan. Bahkan Kementerian Pertahanan saja ada sedikit dapat ya. Kementerian Keuangan juga ada kan, ada universitasnya, ada macam-macamnya. Kurang lebih begitu. Nah, di sininya sih ditekankan ada PEP, ada KIP. Ini kan untuk menunjukkan program. Tetapi 295 triliun, 296 triliun ini terbagi di 12 sampai 13 KL ya. Kalau yang ini ditransfer ke daerah, baik tingkat 1 maupun tingkat 2. Yang 80 ini berupa pengeluaran pembiayaan, bukan belanja. Ini menarik ya, 20% ngitungnya dari belanja, tapi di rinciannya ini tidak masuk belanja. Dan apakah total yang dikeluarkan itu mencapai 20%, dianggarkannya mencapai selalu. Bahkan 21 kadang. Mestinya ada diskusi berat ini, apakah 20% itu hanya pada saat dianggarkan ataukah pada saat realisasi. Contoh anggaran lain selain pendidikan namanya anggaran perlindungan sosial. Anggaran perlindungan sosial bukan perintah undang-undang. Apalagi Undang-Undang Dasar 45 ini peraturan Menteri Keuangan menyebut anggaran yang ini dinamakan anggaran perlindungan sosial. Jadi kita nggak bisa jumlahin nih ya. Saya ulangi nih, belanja negara itu ada yang di pusat, ada yang dikirim ke daerah. Lebih banyak yang di pusat tadi ya. Nah dari yang pusat ini bisa dilihat berbagai sisi, dari jenisnya bisa, dari organisasinya bisa, dari sisi fungsi juga bisa. Kemudian ada yang bersifat tematik, anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, itu tidak terkait dengan yang sebelum-sebelumnya tadi. Karena di anggaran pendidikan kita lihat, ada yang masuk belanja pemerintah pusat, ada yang dari transfer ke daerah, bahkan ada yang pembiayaan. Tepatnya bukan anggaran pendidikan dibagi kemana, tapi yang di mana-mana itu masuk pendidikan nggak, masuk anggaran pendidikan kan. Anggaran perlinsos juga begitu sebenarnya. Tidak semuanya di Kementerian Sosial kan. Bahkan subsidi kan benda umum negara. Kurang lebih begitu ya. Dan nilainya besar, 500 triliunan. Dalam beberapa tahun ini 490, 460, 440. Ini dianggarkan 505. Penjelasan saya ini mudah-mudahan membuat para pembelajar ekonomi ini bersemangat. Kita untuk menilai APBN dalam hal ini belanja. Itu banyak sudutnya dan kadang terlalu kompleks ya. Maksud saya
Saya sebagai pelajar ekonomi kadang heran, ini kenapa nama-namanya bisa dirubah-rubah. Jadi kayak anggaran perlindungan sosial itu definisi dalam beberapa tahun dengan tahun-tahun ini nggak sama. Begitu juga dengan, pernah dengar pasti kan, anggaran infrastruktur. Definisinya yang beberapa tahun ini dengan dulu nggak sama. Meskipun ada dasar hukumnya, biasanya peraturan Menteri Keuangan. Karena itu sebagai pembelajar kita harus ngelihat nih masing-masing ini memakai definisi yang mana. Kalau main bandingin saja, anggaran perlindungan sosial sekarang lebih besar dari 8 tahun yang lalu, kalau tergantung definisinya juga kan. Infrastruktur itu berubah definisi di tahun 2017. Perlinsos ini dalam beberapa tahun terakhir ini sama definisinya. Dengan demikian, saya mengajak semua pembelajar ekonomi ini, khusus kali ini kita belajarnya belanja pemerintah pusat ya. Itu nilainya sudah besar, tetapi banyak sudut pandang untuk melihatnya. Dan kalau kita mau mengukur, mestinya pada waktu kita bicara tentang bisnis proses kan kita mengingatkan juga, saya mengingatkan bahwa kadang kita bicara angka-angka tadi itu input loh ya. Saya ingatkan itu input. Apakah misal ini 500 ini lebih bagus dari 497? Lebih bagus maksudnya outputnya lebih baik. Belum tentu kan ada faktor biaya dan harga. Ini namanya membandingkan anggaran berdasarkan input atau biaya. Kalau outputnya kan jumlah sekolahan, jumlah murid, macam-macam kan. Kalau itu pendidikan, kalau perlinsos ini keluarga penerima manfaat di PKH berapa, yang menerima bansos berapa, yang menerima jaminan kesehatan, iuran kesehatan berapa. Jadi angka ini tidak menunjukkan peningkatan sebenarnya. Kalau kita mau sebagai pembelajar yang lebih jeli, kita harus melihat outputnya. Output pun tidak cukup. Misal, belanja modal yang kita bahas juga di depan tadi, itu meningkat. Tetapi kita harus lihat, meningkatnya jangan-jangan karena bangun bandaranya kemahalan, kan bisa. Dan itu biaya. Karena itu harus ada perbandingan bendungannya, bandaranya. Itu namanya output. Sebenarnya analisis yang lebih jeli lagi adalah pada outcome dan impact, dampaknya. Kan mau membangun bandara itu atau membangun pelabuhan itu dengan maksud menambah jumlah penumpang atau jumlah barang kan, itu bisa dianalisis lagi. Contoh paling klasik itu adalah Bandara Kertajati. Itu kan belanja modal dikeluarkan, gitu. Outputnya ada bandara, tapi outcome dan impact-nya tidak terjadi, dan itu yang ekstrim. Kalau kita lihat output di banyak kementerian itu dokumen atau pelatihan. Jadi melakukan pelatihan pegawai sekian atau apapun. Apakah dokumen hasil kajian tersebut atau pelatihan tersebut berdampak gitu? Dampak positif tentu maksudnya ya. Nah ini kan kita sebagai pembelajar ekonomi, khususnya pembelajar fiskal, ini ruangnya banyak sekali. Ya, dan saya sudah selalu mengingatkan bahwa anggaran itu, APBN itu setannya bukan di tempat besar-besar ini, setannya ada di rincian sebenarnya. Untuk kita harus hati-hati mempelajarinya dengan lebih seksama.